Oke guys, untuk video kali ini aku mau kasih review serial Turki yang recommended, yang sekarang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan di sosial media. Apakah judulnya? Check it out. Yargı, Penghakiman. Jadi guys, cerita bermula dari seorang pemulung yang sedang mengambil koper besar di tempat sampah, yang ternyata koper besar tersebut berisi mayat seorang gadis. Si pemulung pun kaget bukan main. Nah, setelah ada laporan masuk ke kepolisian, seorang kepala polisi Parubaya bernama Metin beserta timnya datang deh ke TKP. Nggak ketinggalan tangan kanannya Pak Metin, Komisaris Eren juga ikut dalam olah TKP. Kasus pembunuhan ini pun mendarat di meja Jaksa Ilgas, seorang jaksa ganteng yang selalu menjunjung tinggi kejujuran. Nah, kebetulan nih Jaksa Ilgas adalah putra dari Bapak Metin tadi, Kepala Polisi Divisi Pembunuhan. Dia juga berteman baik dengan Eren, tangan kanannya Pak Metin tadi. Di serial ini kita bakal melihat integritas tinggi yang ditunjukkan oleh ayah dan anak tersebut. Dan dari semua indikasi, mereka berdua sangat dihormati dan dikagumi oleh kolega dan teman mereka. Di sisi lain, Jaksa Ilgas ini telah berurusan dengan pengacara muda dan cantik bernama Selin. Dia tipikal gadis yang berapi-api dan brilian yang tidak segan-segan membengkokkan aturan untuk membebaskan kliennya. Nah, beda banget kan sama si Ilgas yang selalu bekerja sesuai aturan. Jadi adegan pertama pertemuan mereka nih, kalian akan lihat bagaimana mereka saling bertentangan satu sama lain. Penyelidikan pun berlangsung, gak dinyana beberapa tanda yang ada di korban mengarah pada keterlibatan putra bungsu Bapak Metin, yang tak lain adalah adik dari Jaksa Ilgas yang bernama Cinar. Karena saat penyelidikan berlangsung di TKP, Jaksa Ilgas menemukan sebuah kartu kredit atas nama ayahnya sendiri, yaitu Metin Kaya. Yang mana kartu kredit tersebut sebelumnya memang dibawa oleh anak Metin, yaitu Cinar. Setelah menyadari keterlibatan adiknya, Ilgas pun terpaksa menyerahkan kasus ini kepada rekannya, yaitu Jaksa Pars. Cinar pun dalam masalah besar. Dalam interogasinya, Cinar selalu menolak untuk berbicara selain mengatakan, "Aku tidak membunuhnya." Berulang kali Cinar mengatakan, "Aku tidak membunuhnya." Sikapnya yang tidak kooperatif itu pun membuat marah sang ayah. Nah, Pak Metin pun menyerahkan putranya sendiri lengkap dengan bukti apa yang telah dia temukan. Dia kemudian mengundurkan diri dari kasus tersebut, seperti yang dilakukan oleh Ilgas. Ilgas memang tahu kalau adiknya ini terlibat dalam beberapa kegiatan mencurigakan, tapi Ilgas tidak percaya bahwa Cinar bersalah atas pembunuhan. Ilgas pun beralih ke temannya Eren untuk mengambil kasus ini dan meminta dia untuk melanjutkan penyelidikan secara adil dan sesuai dengan hukum. Ilgas juga meminta Selin untuk menjadi pengacara Cinar, karena Ilgas tahu kayak gimana sepak terjangnya Selin sebelumnya. Dia pengacara yang lincah dan smart. Tawaran dari Ilgas untuk menjadi pengacara adiknya pun diterima oleh Selin. Nah, di saat hasil forensik udah keluar, Jaksa Ilgas pun mengajak Selin ke ruang forensik yang menyimpan jenazah si korban kemarin. Ketika Jaksa Ilgas mencoba membuka kain yang menutupi jenazah tersebut, dokter forensik pun menyebutkan nama dari si korban, Inci Erguvan. Seketika wajah Selin pun berubah. Dia tidak percaya dengan nama yang didengarnya. Jaksa Ilgas pun menyadari bahwa nama tersebut adalah adik dari Selin, Erguvan. Selin pun memberanikan diri untuk melihat jenazah tersebut. Dan Selin terengas ketika napasnya terasa sesak. Selin tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Karena jenazah yang terbaring di depannya, korban pembunuhan yang dibuang di dalam koper tersebut ternyata adalah adik kandungnya sendiri. Yang berarti Selin akan menjadi pembela tersangka pembunuh adiknya sendiri. Kejutan demi kejutan menanti kita saat cerita terungkap, baik dari segi karakter dalam cerita maupun situasi pembunuhan. Akhir setiap episode melemparkan kita ke arah yang berbeda. Naskahnya ditulis dengan smart dan karakternya digambarkan dengan cemerlang. Ilgas misalnya, dia orang yang sedikit bicara dan selalu tenang saat berada di bawah tekanan yang luar biasa. Dia sangat teliti dalam mengumpulkan bukti dan adil dalam penilaiannya. Tetapi, penonton bisa merasakan bahwa di balik tampilan luar yang tenang terdapat luapan emosi. Dia mengejar kebenaran dengan gigih meskipun fakta bahwa apa yang dia ungkapkan kemungkinan akan melibatkan saudaranya. Dia mengejar bukti, tetapi dia juga menyerahkannya kepada penegak hukum untuk memastikan kasusnya selesai.
Pernah juga guys, satu ketika si Celine ini mencari bukti dengan cara ilegal. Jadi dia berusaha buat membebaskan Chinar dengan bukti-bukti yang ada, tapi cara ngedapetin buktinya itu dengan cara ilegal atau nggak sesuai dengan aturan. Dan cara Celine pun ditolak mentah oleh Ilgas. Aku tahu adikku tidak bersalah dan aku akan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tapi aku akan melakukannya dengan cara yang benar, dengan cara yang sah, bukan dengan cara yang melanggar aturan. Dan gak ketinggalan juga di drama ini ada bumbu romansnya guys. Jadi isinya tuh kayak berseminya cinta jaksa Ilgas dan pengacara Celine sepanjang penyelidikan kasus yang melibatkan keluarga kedua belah pihak. Nah, uniknya dari satu kasus pembunuhan inilah yang nantinya akan menguak satu persatu rahasia yang disimpan rapat-rapat pada setiap karakternya. Dan bagusnya di sini, serial ini tuh bagusnya kalau setiap closing episode selalu pecah guys. Jadi membuat kita tidak mau ketinggalan episode depan. Nah, itulah reviewnya. Seru kan guys? Kalau kalian pengen nonton full episode-nya, kalian bisa gabung di channel Telegram aku yang nanti linknya akan aku kasih di deskripsi di bawah video ini. Oke, terima kasih sudah mau nonton di channel aku. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya guys. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya.